Para saudara yang terkasih, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memilih raja pemimpin tertinggi dalam hidup kita, seperti apa raja yang kita inginkan? Raja yang kuat, raja yang kaya, raja yang bisa memenuhi semua keinginan kita, atau raja yang benar-benar mengerti kita, menerima kita dan membela kita, bahkan ketika kita jatuh? Bayangkan Anda harus memilih raja hari ini. Siapa yang Anda pilih? Dan mengapa Anda memilih dia? Pertanyaan ini mengantar kita pada pusat firman Tuhan pada hari ini. Dalam bacaan pertama, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 3 menampilkan Israel yang datang kepada Daud. Engkaulah tulang dan daging kami, engkaulah yang harus mengembalakan umatku. Israel memilih Daud, tapi sesungguhnya Allah lah yang menetapkan Daud, dan tugas utama Daud bukan memerintah, tetapi membalakan, menjaga, merawat, dan mempersatukan. Di sini Allah mulai memperlihatkan model raja yang dia kehendaki, raja yang hatinya seperti gembala, raja yang hadir bukan untuk ditinggikan, tetapi untuk mendekati umatnya. Semua ini menuju kepada suatu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Raja yang sempurna. Para saudara yang terkasih, Hari Raya Kristus Raja semesta alam identik dengan Raja yang dimuliakan. Tetapi saat ini kita mendengar Raja yang dilecehkan, Raja yang direndahkan, Raja yang dicemooh. Tidak ada mahkota emas, hanya mahkota duri. Tidak ada kursi tahta, hanya kayu salib. Disinilah paradok kerajaan Allah tampak. Di mata dunia, raja itu harus kuat dan berkuasa. Tapi Yesus menunjukkan bahwa raja sejati adalah yang berani mengorbankan diri untuk orang yang dicintainya. Di tengah ejekan, seorang penjahat justru menangkap kebenaran itu dan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Permintaan ini sederhana, rendah hati, namun penuh iman. Dan Yesus menjawab dengan kepastian penuh belas kasih. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah keagungan Kristus, Raja. Ia menjadi raja bukan dengan menyelamatkan dirinya, tetapi dengan menyelamatkan kita. Para saudara yang terkasih, kerajaan Kristus berbeda dari kerajaan dunia. Kerajaan dunia menawarkan kekuasaan, kebanggaan, posisi, prestise. Tetapi kerajaan Kristus dibangun atas pengampunan, kerendahan hati, pelayanan, belas kasih. Para saudara yang terkasih, Raja kita adalah raja yang mendekat, yang mengulurkan tangan kepada pendosa, yang memberi harapan pada mereka yang kehilangan arah. Inilah raja yang Allah tawarkan kepada kita. Inilah raja yang seharusnya kita pilih. Para saudara yang terkasih, apa artinya memilih Kristus sebagai raja? Pertama, membiarkan dia memimpin arah hidup. Bukan perasaan kita, bukan ego, bukan hawa nafsu, bukan popularitas, tetapi sabdanya. Kedua, menjadi warga kerajaannya dengan hidup dalam kejujuran, kasih, pengampunan, kerendahan hati, pelayanan kecil sehari-hari. Ketiga, mendekat kepada belas kasihnya setiap kali kita jatuh. Kita semua seperti dua penjahat di samping Yesus. Pertanyaannya, apakah kita akan mengejek seperti yang satu atau merendahkan seperti yang satu lagi? Para saudara yang terkasih, di penghujung tahun liturgi, gereja meneguhkan segala sesuatu akhirnya menuju pada Kristus, Raja semesta alam. Raja yang tidak duduk di singgasana marmer, tetapi disalib, tidak merintah dengan ketakutan, tetapi dengan kasih, tidak menjaga diri, tetapi memberi diri sepenuhnya.
Maka hari ini dengan hati yang jujur malah kita berkata, Yesus, Engkaulah Raja dalam hidupku. Ingatlah akan aku. Dan kita percaya, seperti penjahat itu, kita pun akan mendengar suaranya. Hari ini juga kamu bersama dengan aku. Dari Villa Delaga Biru, Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Selamat Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Ciao, Tuhan memberkati.